namaku Arif. Dulu kerja di kota besar, setelah 10 tahun kerja keras lembur sampai masuk rumah sakit. Arif. Pak Arif, kondisi tubuhmu sudah alarm merah. Kamu harus istirahat. Uang habis, badan juga hancur, sudah tak sanggup bersaing. Putuskan resign, pulang ke kampung halaman, desa Bukit Sapi, pasrah saja. Maya, saya kasih 2.200.000 rupiah. Rumah ini jual ke saya. Ini namanya menindas orang. Masa dibilang menindas? Anak sulungmu sudah pindah, anak bungsu ini di kota. Rumah ini nanti pasti kosong. Mending sekarang jual ke saya. Kamu bisa ke kota hidup enak. Rumah ini adalah bapaknya anak-anak dibangun sebelum meninggal. Saya tidak jual. Kita tetangga puluhan tahun. Kan makanya saya nawar 2.200.000. Rumah lapukmu ini nanti dikasih gratis juga tak ada yang mau. Kami tidak jual. Rif, kok pulang? Bos, saya pulang nemenin ibu. Siapa tahu diputus kontrak. Bu Saris, saya hargai ibu sebagai senior, hormati ibu, tapi jangan serakah, harus ada batasnya. Saya kasih 2.200.000, rumahmu jual atau tidak? Kok bicara begitu? Nak, kali ini pulang berapa hari? Kali ini pulang untuk menetap. Kurus sekali. Baguslah pulang. Lelah ya? Ya pulanglah, ibu masih bisa menafkahimu. Bu, hari ini ibu masak makanan favoritmu. Nanti malam, kakak dan kakak iparmu juga akan diajak makan bersama. Baik. Aduh, lepaskan cepat. Karena sudah pulang, kembali saja ke pekerjaan lama, mengambil tanaman obat dan bertani. Rawat ibu dengan baik. Awalnya ingin merenovasi rumah keluarga. Sekarang keinginan itu tidak bisa terwujud. Selamat pengguna, terikat dengan sistem penelusuran tanaman. Dapat menelusuri tanaman yang bisa dijadikan obat dalam radius 10 meter. Sistem dapat mendeteksi tanaman yang bisa dijadikan obat dalam radius 10 meter. Kesempatanku untuk cepat kaya datang juga rupanya. Aku harus coba fungsi sistem ini. Bu, Ya? aku mau naik ke gunung untuk menggali tanaman obat. Loh, baru pulang. Kenapa mau naik gunung lagi? Sudah lama tidak pulang, aku ingin melihat-lihat ke gunung. Baik, di jalan, hati-hati. Pulang lebih awal malam ini untuk makan? Mengerti. Mulai deteksi. Sistemnya tidak berfungsi. Tidak ada tanaman target di area ini. Silakan pindah lokasi. Mulai deteksi. Mendeteksi ubi cina liar, jamur shiitake liar. Benar-benar terdeteksi. Ini barang bagus. Ubi Cina bisa untuk obat, juga bisa masuk ke panci. Ubi cina liar, harga pembelian balik sistem Rp13.200 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian balik, ya atau tidak? Pembelian balik sistem apa ini? Sistem akan membeli kembali dengan harga 70% dari harga pasar. Melakukan pembelian balik. Jumlah uang hasil pembelian balik juga dapat dikonversi menjadi poin pengalaman. Konfirmasi pembelian balik, ya atau tidak? Ya, Uang sudah masuk rekening bank Rp46.200. beneran masuk. Aman nggak ini? Sistem ini menjamin legal dan sesuai aturan. Hebat, ayo gali lebih banyak. Jamur shiitake liar, harga pembelian balik sistem Rp114.400 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian balik, ya atau tidak? Ya. Pembelian balik sistem. Uang sudah masuk rekening bank Rp305.800. Uang sudah masuk rekening bank Rp279.400. Pembelian balik sistem. Uang sudah masuk rekening bank Rp596.200. Pembelian balik sistem. Beli semua. Sibuk sepanjang sore, dapat Rp7.172.000. Ini setara dengan gajiku sebulan di kota. Kalau terus begini, bekerja keras, renovasi rumah tua keluarga bukan mimpi lagi. Aku putuskan, aku akan cari dulu 100 juta. Buat villa di kampung. Hari ini pulang dulu.
Ini disimpan buat masak. Wah, Arif, apa kamu di kota besar sudah tak bisa bertahan? Sudah tak bisa bertahan di kota besar? Kota besar bagaimanapun nggak sebagus rumah. Kupikir dia memang sudah tak bisa bertahan. Dia kuliah buat apa sih? Aduh, Bu. Arif kan orang pertama di desa ini yang jadi mahasiswa. Hebat loh. Masih mahasiswa? Kulihat dia menggali sepanjang sore, tapi tak dapat apa-apa. Wah, Bang Arif dapat banyak sekali hanya dalam setengah hari. Hutan ini luas sekali. Ada orang yang menggali seharian belum tentu dapat sebanyak ini. Arif ini, Arif itu, mending kamu jadilah anaknya Arif saja. Cuma bisa mempermalukan ibumu sendiri. Aduh, Bu, jangan marah. Jangan ganggu aku. Jangan marah dong. Bang Bima, Aku dengar dari Bu, bagus kamu pulang. Keluarga kita bisa berkumpul lengkap lagi. Hidup kita pasti makin makmur seperti biasa. Ada apa? Bicara saja setelah makan. Arif sudah capek seharian. Betul, makan dulu. Ayo makan. sejak ayah meninggal, Bang Bima yang menanggung seluruh keluarga kita. Biaya kuliahku dari dia kerja bongkar muat bata 6 bulan baru terkumpul. Baju dan kebutuhan selama kuliah juga semua urusan Mbak Dewi. Dengan aku pulang kali ini, jangan-jangan bikin mereka kecewa. Hah? Loh, Rif pulang ya? Pas sekali, cepat duduk makan. Ayo. Arif, Mbak Dewi dengar kamu pulang. Lalu dia rajut sarung tangan ini. Mengambil tanaman obat di gunung kan kerja kasar. Pakai ini biar tanganmu tak terluka. Terima kasih Mbak. Keterampilan Mbak Dewi makin hari makin hebat. Asal kamu suka. Oh ya, sekop di rumah sudah jelek. Aku suruh orang buatkan yang baru, cangkul kecil. Lihat, ada di belakang. Nanti pakai ini saja buat ambil tanaman obat di gunung. Tak akan capek. Terima kasih Bang. Keluarga sendiri ngapain bilang kata-kata orang luar? Tekanan di kota besar memang berat. Kamu tenang saja di sini. Ada Bang Bima yang jagain kamu. Keluarga sendiri ngapain pakai basa-basi? Baik. Dengar kata Bu. Bang Bima Mbak Dewi sekarang kerja apa? Aku masih ikut Pak Darto Santoso cari kerjaan serabutan. Aku kerjain jahit-menjahit, dapat sedikit ya lumayan. Ayo cepat makan. Lihat, nasinya sudah dingin. Cepat makan. Ayo, ayo. Bang Bima selalu kerja kasar. Beberapa tahun lagi badan pasti tak kuat. Perban di tangan Mbak Dewi juga banyak. Tidak bisa begini. Aku harus pakai sistem cari lebih banyak uang. Agar Bang Bima dan Mbak Dewi bisa ganti pekerjaan. Tidak ada tanaman target di area ini, silakan pindah lokasi. Tidak ada tanaman target di area ini, silakan pindah lokasi. Tidak ada tanaman target di area ini, silakan pindah lokasi. Di sekitar sini semua sayuran liar. Jangkauan deteksi sistem masih terlalu kecil. Kalau bisa diperluas sedikit, tak perlu terus pindah tempat. Terdeteksi pengguna kemarin mendapat Rp7.172.000, mendapatkan 3.260 poin pengalaman. Sistem ini sungguh sangat berguna. Gunakan untuk peningkatan sistem, ya atau tidak. Ya, Sistem telah ditingkatkan. Jangkauan deteksi diperluas hingga 50 meter. kalau begitu aku cuma berdiri bisa mendeteksi sekitar radius 100 meter. Mulai deteksi. Terdeteksi jamur Ganoderma liar. Jamur Ganoderma layar. Jamur Ganoderma merah liar. Harga pembelian balik oleh sistem Rp13.200.000 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian balik? Ya atau tidak? Walau pembelian balik oleh sistem praktis, tapi jamur Ganoderma adalah bahan obat bagus. Dibawa ke pasar bisa dijual, bisa juga menyelamatkan orang. Apalagi kualitasnya sebagus ini. Dibeli balik sistem sungguh sia-sia. Lebih baik aku bawa ke kecamatan untuk dilihat. Terdeteksi jamur shiitake liar. Jamur shiitake liar. Ini lebih baik langsung dibeli balik sistem saja. Bisa juga tingkatkan dan tambah poin pengalaman. Uang sudah masuk rekening bank, Rp1.3.200. Terdeteksi umbi gastrodia liar. Umbi gastrodia liar. Harga pembelian balik oleh sistem Rp1.540.000 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian balik? Ya atau tidak? Ini umbi gastrodia liar murni, sangat langka. Umbi gastrodia mengusir angin dan melancarkan peredaran, menenangkan dan melindungi otak, juga memperbaiki sirkulasi. Bawa ke toko jamu jauh lebih menguntungkan daripada dijual ke sistem. Sekalian kita jual di toko jamu.
Hari ini pembelian balik oleh sistem menghasilkan 6.500, benar-benar panen yang melimpah. Saya harus pergi ke kecamatan sebelum gelap. Bawa jamur Ganoderma ini dan umbi Gastrodia liar untuk dijual. Pak Hadi Sutanto dan Bu Rina Sutanto di kampung yang sama sering membantu keluarga kami. Suatu kali, Bu jatuh, berkat mereka berdua yang cepat menyadari, Bu bisa diselamatkan dari gerbang maut. Mereka tidak punya anak dan memperlakukan saya dan Bang Bima seperti anak sendiri. Pak Hadi, Bu Rina. Kalian sudah pulang? Iya, baru pulang. Mau kemana kalian? Saya mau cari tanaman obat bersama Pak Hadi. Buat dijual ke toko jamu di kecamatan. Kalian sudah berumur, jalan ke kecamatan juga sulit. Pergi pulang sendiri sangat berbahaya. Pak Hadi, Bu Rina, kebetulan saya juga mau ke kecamatan jual bahan obat. Biarkan saya yang bawa dan jualkan. Sekalian saja. Ini terlalu merepotkanmu. Pak Hadi, saya malah harus berterima kasih pada kalian karena sudah menyelamatkan Bu saya. Itu hanya hal kecil. Di kampung banyak orang tua sebagai tetangga dekat. Siapa yang tidak pernah butuh bantuan orang lain? Rif ini anak yang berbakti. Kamu ini, jangan menolak lagi. Sudah terlalu malam. Anak pulang juga tidak aman. Baiklah. Ini uang dari jual obat untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, bukankah ini Arif? Datang beli obat untuk ibumu? Toko jamu ini tidak menyambut orang yang tidak punya uang. Orang melarat. Sejak Bu Sari Wijaya tidak bisa mengambil untung dari keluarga kami, dia selalu merendahkan aku di mana-mana, karena dia sudah tidak peduli hubungan tetangga dan merampas terang-terangan. Maka aku juga tidak perlu menahan diri. Bu Sari Wijaya, menurutku lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu. Jangan selalu memikirkan barang milik orang lain. Kamu, Sudahlah orang Wijaya, cepat ubahlah sifatmu yang suka cari untung kecil itu. Arif, kalau kamu beli obat untuk ibumu, bisa ambil dulu bayar belakangan. Lagi pula, kesehatan lebih penting. Pak Umar Halim, saya datang untuk menjual obat. mengejek saja. Ambil barang sembarangan lalu mau dijual. Sekolah ini benar-benar takut otaknya jadi rusak karena belajar. Ini semua bahan obat berkualitas. Saya di gunung ini sudah menggali puluhan tahun. Tidak pernah melihat tumbuh bahan obat seperti ini. Ah, Pak Umar Halim, coba lihat. Ini benar-benar bahan obat, umbi Gastrodia liar. Sekarang di pasar, kebanyakan hasil budidaya. Yang liar sudah jarang ditemui. Arif, kamu memang beruntung. Kamu benar-benar tebak dengan tepat. Ini cuma bahan obat. Bisa berharga berapa? Kalau jago, coba naik gunung cari jamur Ganoderma. Sayangnya, kamu akan kecewa. Bu Sari, saya memang menemukan jamur Ganoderma. Omong besar tanpa pikir panjang. Di gunung kita ini, bertahun-tahun tak ada yang nemu Ganoderma. Dengan kemampuanmu, kalau kamu bisa temukan Ganoderma, saya akan ke rumahmu mencangkul ladang setahun. Bu Sari, ini kata-katamu sendiri. Harus ditepati. Tentu. Ini bagaimana mungkin? Ini jamur Ganoderma yang saya gali. Ini pasti palsu. Ini bukan jamur Ganoderma. Saya pernah lihat Ganoderma, bentuknya tidak seperti ini. Tidak pernah ada jamur Ganoderma merah. Pak Umar, coba Anda lihat. Ini memang jamur Ganoderma. Bahkan kualitas terbaik. Jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Seperti yang sebesar ini, dengan kualitas sebaik ini, selama bertahun-tahun, saya cuma lihat di buku. Dengar itu Bu Sari? Kapan Anda mau mulai cangkul ladang di rumah saya? Ke rumahmu mencangkul? Mimpi kali. Cuma jamur Ganoderma, keluarga kami juga bisa dapat. Tidak percaya? Kita lihat saja nanti. Setelah kejadian ini, Bu Sari mungkin akan diam beberapa hari. Pak Umar Halim, bisa tolong lihat ini? Sekarang jamur Ganoderma ini berapa harganya? Ini jamur Ganoderma merah. Nilai pasarnya sekarang Rp19.800.000 per setengah kilogram. Tapi ukuranmu ini besar, hampir 20 cm. Nilai obatnya lebih tinggi. Aku hitung per setengah kilogram, Rp24.200.000. Rp24.200.000 per setengah kilogram. Ini jauh lebih tinggi daripada yang sistem tawarkan. Tidak masalah. Pak Umar Halim, kalau begitu, tolong hitung juga umbi Gastrodia dan ubi Cina ini sekaligus. 750 gram. Kalau dihitung Rp24.200.000 per setengah kilogram, jadi Rp36.300.000. 13 jin. Kalau dihitung Rp19.800, jadi Rp257.400. Umbi Gastrodia 1,8 kg, dihitung Rp2.200.000 per setengah kilogram, jadi Rp7.920.000. 16500 ditambah 3600 ditambah 117 sama dengan Rp44.477.400. Ternyata membawanya ke toko jamu adalah pilihan yang tepat. Bisa membuat bahan obat memberi nilai lebih besar. Aku juga bisa dapat untung lebih banyak. Sekali gayung, 2-3 pulau terlampaui. Uangnya simpan baik-baik. Terima kasih Pak Umar Halim. Rp257.400 ini simpan terpisah, nanti malam antar kembali ke Pak Hadi Sutanto.
Oh ya, Pak Umar Halim, kaki ibuku sakit. Bisa ambilkan beberapa paket ramuan lagi? Saya racik 3 paket obat dulu. 1 paket per hari. Sebelum merebus, rendam bahannya 2-3 jam. Pakai 3 mangkuk air, rebus sampai tinggal 1 mangkuk. Terima kasih Pak Umar Halim. Berapa harganya? Bawa pulang dulu. Lain kali kalau nemu bahan obat yang lebih bagus, kirim ke sini, ke Pak Umar Halim. Tidak bisa. Pak Umar Halim, jual bahan obat ya jual. Beli obat ya beli. Ini 2 hal berbeda. Yang harus bayar tetap bayar. Kalau gitu 100.000 rupiah saja. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dah Pak Umar Halim. Apel besar manis. 6.600 per setengah kilo. 22.000 untuk 1,5 kilo. 6.600 per setengah kilo. 22.000 untuk 1,5 kilo. Benar-benar menipu orang seperti bodoh. Siapa yang mau beli? Bos, saya mau 22.000. Bos, saya juga mau 22.000. Masih ada orang bodoh zaman sekarang. Bos, 3 babi harganya berapa? 44.000 per setengah kilo. Selama bertahun-tahun, keluarga hidup sangat hemat. Jarang makan lauk daging. Sekarang dapat banyak uang. Makanan harus diperbaiki. Tolong timbang yang ini. Oke, ini pas 1,5 kilo, 132.000 rupiah. Hati-hati pelanggan, datang lagi lain kali. Saya tiba-tiba dapat banyak tanaman obat. Kalau ditanya orang, susah jelasinnya. Mending beli beberapa buku. Bilang aja belajar dari buku. Nggak bikin orang curiga. Iya. Berapa harga 2 buku ini? 11.660 rupiah untuk 2 buku. Saya ambil. Oke. Bu, hari ini saya ke kecamatan jual tanaman obat. Sekalian beli iga. Bu masak dulu ya. Malam ini ajak Bang Bima dan Mbak Dewi makan bareng di sini. Ada juga jamu shiitake liar yang kemarin digali. Masak sekalian aja. Kamu beli banyak, mahal-mahal. Bu nggak mau makan. Bu, saya cari tanaman obat, dapat uang banyak. Kita hidup lebih enak sedikit. Baik. Rif. Mau kemana? Saya ke rumah Pak Hadi dulu. Anak ini, Pak Hadi, Bu Rina. Rif, kamu sudah pulang. Pak Hadi, ini uang untuk ubi Cina. 19.800 rupiah per setengah kilogram. Total 6.257.400 rupiah. Kamu sudah capek. Ini, ambil beberapa telur. Bawa pulang buat jaga kesehatan. Sejak pulang kali ini, kamu kurusan. Ah, nggak usah, Bu. Terima saja. Kalau saya nolak lagi, nanti malah bikin kalian sedih. Ini, Ya sudah, terima kasih, Bu. Rif, kamu sudah makan belum? Di rumah sudah masak. Pak Hadi, Bu Rina, mulai sekarang saya akan pergi ke kecamatan jual tanaman obat setiap hari. Nanti bisa kubawa untuk kalian. Terima kasih atas bantuannya. Pak Hadi, Bu Rina, kalau begitu saya duluan ya. Rif memang anak yang baik. Hari ini waktu saya kerja, banyak yang bilang Rif nemu jamur Ganoderma. Awalnya saya nggak percaya, ternyata beneran. Rif hebat sekali. Jamur Ganoderma yang susah dicari aja bisa dia temukan. Makanya Rif itu pintar. Memang pantas jadi mahasiswa pertama di desa kita. Saya cuma lagi beruntung aja. Kebetulan baca beberapa buku botani, terus nemu jamur Ganoderma. Ya, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Betul. Wah, sekarang saya lega. Awalnya saya khawatir Rif ngambil tanaman obat nggak ada hasilnya. Semangatnya jadi turun. Saya malah mau cariin dia kerjaan kantoran yang ringan di kecamatan. Sudah saya bilang, kamu khawatirin yang enggak-enggak. Rif punya rencananya sendiri. Iya, saya yang kebanyakan mikir. Rif memang berbakat di bidang ini. Sekarang Rif sudah menetap di desa kita. Kedepannya, yang penting kita sekeluarga hidup bahagia. Itu lebih berharga dari apapun. Benar, coba cicip iga ini. Ini. Wah. Bu, sup buatan ibu enak banget. Dagingnya juga sudah meresap bumbunya. Kalau enak makanlah banyak-banyak. Aku kasih tahu ya, kulkas di rumah sudah rusak. Iga ini tidak bisa disimpan lama. Baik. Makanlah banyak. Hari ini jual bahan obat dapat 44.477.400 rupiah. Dari pembelian balik oleh sistem dapat 14.300.000 rupiah. Kemarin dapat 7.172.000 rupiah. Baru 2 hari sudah dapat 65.692.000 rupiah. Bukankah ini jauh lebih baik daripada jadi budak kerja di kantor, daripada hidup seperti itu? Meski jarak ke 2.200.000.000 rupiah masih jauh.
Tapi aku yakin akan segera tercapai. Setiap hari jalan ke kecamatan. Terlalu buang-buang waktu. Beli kendaraan jauh lebih praktis. Kulkas di rumah sudah rusak. Iga ini tidak bisa disimpan lama. Kulkas di rumah juga sudah tua. Harus ganti kulkas baru. Cuaca sebentar lagi dingin. Bu juga tidak nyaman mencuci baju. Tambahkan mesin cuci. Beli becak listrik ini habis 18.040.000 rupiah. Kulkas 7.920.000 rupiah. Mesin cuci 4.620.000 rupiah. Sekali ini saja sudah habis 30.580.000 rupiah. Usahakan sore ini bisa balik modal. Referensi. Kok beli barang sebanyak ini? Ini pasti habis banyak uang. Uang kan untuk dinikmati, Bu. Iya juga ya. Ibu sudah terlalu lama hidup susah. Bu, mulai sekarang hidup kita akan membaik. Kita harus hemat kalau perlu, tapi juga harus beli kalau perlu. Tidak perlu hidup sangat hemat lagi. Baik, Aku turunkan dulu barang-barang ini. Bu bantu kamu. Terdeteksi pengguna kemarin mendapatkan 14.300.000 rupiah, mendapatkan 6.500 poin pengalaman. Apakah akan digunakan untuk peningkatan sistem? Ya atau tidak? Iya, Sistem telah ditingkatkan. Jangkauan deteksi diperluas hingga 100 meter. Sudah mencapai level tertinggi sistem. Akses toko telah dibuka. Jumlah pembelian balik dapat dikonversi menjadi poin. toko. Biar saya lihat di toko, ada barang bagus apa? Bubuk gatal 666 poin. Pukulan tenaga besar 999 poin. Pil bangkit seketika 3.999 poin. Teropong 6.999 poin. Bubuk gatal, pukulan tenaga besar. Ini barang apa saja? Apa saya butuh ini untuk menggali tanaman obat? Dan pukulan tenaga besar 999 poin, teropong ini. Dijual 6.999 poin. Semahal ini, kenapa tidak merampas saja? Benar-benar toko yang curang. Lebih baik saya lanjut menggali. Bagaimanapun juga, sekarang jangkauan diperluas sampai 100 meter. Memang jauh lebih mudah. Uang sudah masuk rekening bank 1.163.800 rupiah. Pembelian balik, Uang sudah masuk rekening bank 719.400 rupiah. pembelian balik, Uang sudah masuk rekening bank 1.537.800 rupiah. pembelian balik. Uang sudah masuk rekening bank 950.400 rupiah. Kamu ya yang menemukan jamur Ganoderma itu? Fajar Sutanto, Doni Halim, Rangga Santoso. Preman kampung yang terkenal, besar dari makan sumbangan. Setelah dewasa, malah mengandalkan badan besar dan kuat. Merampas terang-terangan barang orang lain. Warga kampung sangat menderita. Kita bos lagi ngomong sama lo. Kau. Kau pulang sana dan latih logatmu. Kau pergi rampas keranjang gendongnya, Hahaha. Bos nggak bisa rebut. bodohnya kau. Arif, aku sarankan kau kooperatif, serahkan keranjang gendongmu biar nggak digebuk. Kalau nggak, tinju kakekku nggak kenal mata. Pas buat nyoba barang dari toko sistem gimana? Bubuk gatal 666 poin tukar. Ya atau tidak? Ya, Kok diam aja kau? Bos, jangan-jangan dia takut bego. Kita bertiga serang bareng. Serang? Apaan ini? Aduh. Bos, Kenapa rasanya nggak gatel banget. cepet juga efeknya. Kalian berani lagi ngerampas barang orang? kita bertiga takut sama kau, pencuri kecil? Serang? Rasain pukulan tenagaku. Tenaganya gede banget. Kalian bertiga sehat dan kuat. Kenapa malah jadi perampok tiap hari? Padahal kalau naik gunung cari tanaman obat tiap hari, pasti bisa hidup mandiri. Tahu nggak, rajin bisa bikin kaya. Tahu. Kalau aku lihat kalian lagi mengganggu orang lain, apalagi orang tua, aku nggak bakal kasih ampun. Kami nggak berani lagi, Pak. Pergi sana. Bangun. Cepat pergi.
Bos, kita beneran mau terima aja gini. Kita dipukuli sampai babak belur. Masa mau diam aja? Arif itu berani-beraninya mukul kita, harus kita balas dendam. Tapi bos, Arif, dia jago banget. Aku takut. Udah, ngomong aja gagap, paling banyak cakap. Kita nggak boleh terima dipermalukan kayak gini. Hehehe. Aku ada ide. Pukulan tenaga besar ini emang bagus, praktis juga dipakai. Meski udah ngajar 3 preman, tapi harga 699 dan 999 kayaknya cuma buang duit buat sensasi. Mending naikin sistem lebih untung. Bubuk gatal di pasar sisi murah kok, cuma Rp21.780. Sisa pemakaian bubuk gatal 4 kali. Sisa pemakaian pukulan tenaga besar 4 kali. Masih sisa 4 kali, ternyata bukan sekali pakai. Sistemnya masih ada hati. Aku cari lagi biar dapat lebih banyak. Mulai deteksi. Terdeteksi jamur Ganoderma liar. Aku menemukan jamur Ganoderma liar lagi. Beruntung sekali aku. Memang jamur Ganoderma liar. Tapi bukan yang kualitas puncak. Tapi ya memang. Mana mungkin banyak jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Harga pembelian balik sistem untuk jamur Ganoderma liar, Rp3.300.000 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian balik, ya atau tidak? Jamur Ganoderma biasa meski tak sebanding dengan jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Tapi jumlahnya banyak. Semua ini digabung mungkin ada 2-3 kilogram. Dijual seharga Rp22 juta pasti bisa. Hari ini tak perlu jalan kaki ke kecamatan. Naik becak listrik bolak-balik juga cepat. Aku gali lagi sedikit. Kumpulkan poin dulu baru turun gunung. Bos, bikin ban becaknya rusak juga bisa. Bikin dia malu kan? Dasar kepala kayu. Arif naik becak ini ke kecamatan baru bisa jual bahan obat. Nanti pas dia naik, becaknya rusak di jalan. Dia tak bisa pergi, juga tak bisa pulang. Pasti dia panik setengah mati. Hahaha. Bibi bos. Bibi bijaksana. Lain kali kalau setuju, angguk saja langsung. Angguk. Ya betul. Nanti pas Arif nangis, kita langsung muncul dan ejek dia. Betul, ayo kita mulai cepat. Hahaha. Hari ini pembelian balik lagi Rp18.700.000. Kalau jamur Ganoderma itu dijual, penghasilan hari ini bisa lebih dari Rp44 juta. Kalian ngapain? Ku bikin sengsara. Bikin aku sengsara? Gimana caranya? Otak beku, cepat mikir, bakal tamat. Ini kan murmu kendor, ku betulkan. Ini kan khawatir dengan keselamatanmu. Oh begitu. Sudah diperbaiki? Sudah selesai. Bantu kamu. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Kami belum selesai bongkar. Bodoh, bongkar di depan dia. Nanti dia tahu kita yang bikin. Hah? Mau dipukul lagi? Tunggu saat sepi. Pak Hadi, Bu Rina, aku bawa bahan obat. Sekarang aku ke sana. Nanti pulang mungkin sudah gelap. Jalan ke desa juga tidak ada lampu jalan. Pak Hadi, aku baru beli becak listrik. Bolak-balik cepat sekali. Jangan khawatir. Baik. Hati-hati di jalan. Aku pergi dulu, Pak Hadi. Pak Umar, hitung berapa hasil hari ini. Jamur Ganoderma kali ini meski tidak sebagus jamur Ganoderma merah liar, kualitas puncak. Tapi jamur Ganoderma liar biasa seperti ini, harganya juga lumayan. Kuhitung Rp5.060.000 per setengah kilogram. Baik. Total jamur Ganoderma ini 6 kilogram. Total Rp30.360.000. Jamur Ganoderma Rp30.360.000, ditambah pembelian balik oleh sistem Rp18.700.000.
Hari ini untung 49.060.000 rupiah. Ditambah pendapatan 2 hari lalu 65.692.000. Jadi 114.752.000. Ditambah pengeluaran pagi ini 30.580.000. 3 hari nabung 18.172.000. 44 juta rupiah per hari. 2 bulan lagi bisa kumpulin 2.200.000.000 rupiah. Hidup makin ada harapan. Bang Arif. Bang Arif, udah mau ke gunung cari tanaman obat dari pagi-pagi banget, Bang? Iya, kamu juga mau naik ke gunung? Iya, aku dengar dari ibuku. Katanya Bang Arif nemu jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Barang langka kayak gitu, puluhan tahun baru ketemu satu. Aku cuma kebetulan aja. Aku mau contohin Bang Arif. Mulai besok aku juga bakal rajin bangun pagi ke gunung. Pengen jago kayak Bang Arif. Dan bisa nemu jamur Ganoderma juga. Pasti bisa ketemu kok. Dah Bang Arif, sampai jumpa. Bu Sariwijaya itu memang akar busuk tapi keluar tunas bagus. Aku ganti bukit, langsung beda. Di sini jumlah tanamannya banyak banget. Jamur kuping liar. Harga pembelian balik oleh sistem Rp88.000 per setengah kilogram. Konfirmasi pembelian, ya atau tidak? Jamur kuping paling enak dicampur bumbu dingin. Bisa juga buat sup, menambah tenaga dan menambah darah, melancarkan buang air besar. Benar-benar bagus. Ya, Uang sudah masuk rekening bank, Rp1.023.000. soalnya bukit ini udah aku ketahui, ada jenis tanaman obat lain. Jangan-jangan bisa mendeteksi jenis langka lainnya. Terdeteksi jamur cordyceps. Jamur cordyceps? Itu loh, yang satu batang bisa dijual 22 juta rupiah. Benar ada satu. Di bawahnya masih ada satu lagi. Jamur cordyceps, harga pembelian balik oleh sistem Rp17.600.000. Konfirmasi pembelian balik, ya atau tidak? Jamur cordyceps berkhasiat menyehatkan ginjal dan paru-paru dan menghentikan perdarahan serta meluruskan dahak. Lebih baik dijual ke Pak Umar agar nilainya lebih terasa. Tidak. Pak Umar, tolong lihat ini. Berapa harga jamur cordyceps ini? Jamur cordyceps. Ini memang jamur cordyceps. Di mana kamu menemukannya? Saya ingat di bukit desa kita ini tidak ada jamur cordyceps. Saya pergi ke bukit di utara. Oh, pantas saja Arif. Awalnya saya kira kamu menemukan jamur Ganoderma hanya karena keberuntungan. Tapi sekarang tampaknya kamu punya bakat alami di bidang ini. Sebenarnya saya hanya terikat dengan sistem. 4 batang pendek ini saya hitung 22 juta rupiah per batang. 2 batang panjang ini saya hitung 33 juta rupiah per batang. Baik, baik Pak Umar. Ini 132 juta rupiah. Simpan baik-baik. Terima kasih Pak Umar. Rif, tunggu sebentar. Lihat ini. Pak Umar ini... Dimas Saputra, nomor telepon 1120 00888888. Waktu kamu kirim jamur Ganoderma beberapa hari lalu, dilihat oleh pembeli perusahaan farmasi ini. Dia menanyakanmu apakah ada keinginan untuk memasok bahan obat ke perusahaan. Kalau ada ide, bisa telepon langsung. Kerjasama dengan perusahaan farmasi bagus. Dulu jual ke sistem, karena bisa naik level. Sekarang sistem tak bisa ditingkatkan lagi. Potongan 30% itu jumlahnya juga lumayan. Baik, terima kasih Pak Umar Halim. Saya pulang dulu pikir-pikir. Baik. Kalau jual ke sistem, saya bisa ajak orang kerjasama. Kecepatan ambil tanaman obat pasti makin cepat. Bagus. Pulang langsung bahas sama Bang Bima dan Mbak Dewi. Ini gimana dong? Dari dulu belum pernah pulang selarut ini. Wah, Bu. Jangan panik. Pasti anaknya baik-baik saja. Pasti pulang. Bu, ada apa? Wah, Rif. Rizky Wijaya pagi naik gunung ambil tanaman obat. Sampai sekarang belum pulang. Sampai sekarang belum kembali. Iya. Semua warga kampung tahu, malam naik gunung tidak aman. Yang naik gunung pasti tahu, harus turun sebelum matahari terbenam. Rizky Wijaya sampai sekarang belum pulang. Kalian bilang harus gimana? Saya panik sekali. Bu, jangan khawatir. Tenang, Bu. Ada apa? Bang, Rizky Wijaya naik gunung sampai sekarang belum kembali. Kita buruan cari. Bima, cari lebih banyak orang. Bawa senter. Baik, tunggu sampai larut malam. Suhu di gunung turun, anak pasti kena hipotermia. Nanti sudah terlambat. Warga kampung, semua yang masih kuat, ikut aku naik ke gunung cari Rizky. Orang tua, perempuan, dan anak-anak tinggal jaga desa. Baik, baik. Aku juga bisa ikut naik gunung.
Pak Hadi, umurmu sudah lanjut. Jalan di gunung tidak mudah. Lagi pula aku sudah puluhan tahun jalan-jalan di bukit ini. Apalagi bukitnya luas sekali. Semakin banyak orang, semakin besar harapan. Aku juga ikut, meskipun aku perempuan, tapi aku juga punya tenaga. Biarkan saja mereka pergi. Baik, Bu. Kamu dan Bu Rina tinggal jaga Bu Rizky. Bu Rizky, kami bersama-sama naik gunung cari Rizky. Baik, cepatlah kalian pergi. Harus hati-hati ya. Ayo kita pergi. Ayo. Hei bos, Arif sudah pergi. Kita bisa copot ban becaknya. Masih mikirin copot ban. Sekarang ada masalah. Orangnya hilang. Ini menyangkut nyawa. Kita bawa barang, sama-sama naik gunung cari orang. Tidak. Apa katamu? Bagus. Meski kami sering mencuri hal-hal kecil, tapi untuk urusan besar, kami tahu batasnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kamu juga bawa barang, ikut cari orang, cepat pergi. Rizky! Bang Bima, Pak Hadi, gunung ini terlalu besar. Kita cari terpisah. Baik, aku dan Mbak Dewi lihat ke timur. Aku bawa warga ke sana. Baik. Baik, ayo ke sana, Rizky. Gini mana bisa ketemu? Kenapa sih sistem nggak bisa deteksi makhluk hidup? Buka sistem juga nggak nemu. Tapi di toko ada alatnya. Teropong, bisa lihat apapun yang mau kamu cari. Waktu 5 menit, 6.999 poin tukar, ya atau tidak? Ya, ini dia teropongnya. Memang lihat lebih jauh. Wah, jangan panik. Mereka sudah naik cari. Pasti ketemu Rizky. Rizky, 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 Bang, malam-malam kok gelap banget di gunung. Jangan-jangan ada ular. Ular apa lagi? Cepat cari orang. Rizky, iya. Rizky, Nggak nyangka mereka juga ikut cari ketemu. Rizky ketemu. Rizky di lembah kecil sini. Cepat ke sini. Rif nemu Rizky. ayo kita cepat ke sana. Ayo, Rizky, Rizky ketemu. Di sisi gunung sini, Rizky cepat bangun. Dia pasti terpleset. Jatuh dari atas. Kepalanya juga terluka. Rizky di sini. Rizky. Rizky, dengar nggak omongan Pak Hadi? Kamu bilang apa? Dingin, Badan dia kaku, bibirnya biru, pikirannya melayang, terus menggigil. Jelas hipotermia. Cepat ambil baju. Sini. Yang terpenting sekarang, segera bawa dia turun gunung, biar badannya kembali hangat. turun gunung bawa kemana? Sekarang dari rumah sakit di kecamatan pasti sepi. Bawa ke rumahku, kecamatan terlalu jauh, butuh 1,5 jam. Dia kena hipotermia parah, tak boleh ada penundaan. Pak Hadi Sutanto waktu muda pernah bekerja di puskesmas kecamatan sebagai dokter. Walaupun sekarang sudah tua dan pensiun, ilmunya masih ada. Dengarkan Pak Hadi Sutanto. Pak Hadi Sutanto dulu di kecamatan pernah menolong banyak pasien hipotermia dari gunung. Dia punya pengalaman di bidang ini. Baik, Aku yang gendong. aku biasa kerja kasar. Perjalanan ini butuh waktu. Kamu sendirian mungkin tidak kuat. Aku gantian. aku juga bisa. Aku juga. Baik, ayo kita cepat turun gunung. Ayo, teruskan. Ini salahku. Akulah yang memaksanya naik gunung. Keserakahanku yang berlebihan. Akulah yang memaksanya cari jamur Ganoderma. Ah, kamu tenang saja. Pasti anakmu akan selamat. Anakku? Iya, jangan khawatir lagi, anakmu pasti dilindungi Tuhan. Pasti tidak apa-apa. Betul kan? Betul. Jangan menangis. Ketemu Rizky Wijaya. Sudah ditemukan di mana dia? Dia pingsan, sekarang di rumah Pak Hadi Sutanto. Cepat. Pelan-pelan. Nak, kamu baik-baik saja? Anak saya baik-baik saja, kan? Bu Sari Wijaya. Rizky Wijaya sekarang hipotermia. Jangan panik dulu. Kita ikuti saran Pak Hadi Sutanto. Baik. Fajar Sutanto, kamu ambilkan 1 baskom air panas. Siap. Bu Wijaya, tenang saja. Selama saya di sini, anak-anak pasti aman. Sekarang kamu pergi, ambil beberapa baju bersih. Baik, saya segera ambil.
Bima Pratama, kamu ambilkan tungku arang, biar ruangan ini jadi hangat. Oke, saya langsung pergi. Perempuan tua, Ya, cepat pergi, ambil selimut tebal kita. baik, siap. Maya Lestari, kamu dan menantumu, siapkan air jahe hangat, tambahkan juga gula merah, nanti saat anaknya sadar, biar dia menghangatkan badan. Kami segera siapkan. Referensi, sekarang kita lepaskan bajunya, yang basah kuyup ini, semuanya. Bajunya sudah dibawa. Saya ganti dulu dengan baju bersih. Oke. Kapan Rizky Wijaya akan sadar? Susah ditebak, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha menaikkan suhu tubuhnya. Referensi, kamu gantiin bajunya dulu. Baik. Saya lihat Purina Sutanto, kenapa selimutnya belum juga datang? Oke. Ini semua salahku. Aku yang memaksamu naik gunung. Kondisi Rizky Wijaya memang kurang baik. Entah barang-barang di toko sistem bisa dipakai atau tidak. Suruh Bu Sari Wijaya pergi dulu. Bu Sari Wijaya, Rizky sehat dan kuat. Pasti baik-baik saja. Kamu ke tempat ibuku dulu. Lihat apakah air jahe sudah siap. Aku yang urus di sini. Tenang saja. Rif, dulu aku banyak bicara buruk tentangmu. Tante minta maaf padamu. Bu Sari, Rizky seperti adik kandung sendiri bagiku. Aku melihatnya besar. Mustahil aku tinggalkan dia. Lagi pula, sebagai tetangga, saling bantu itu sudah seharusnya. Terima kasih. Kalau begitu aku ambil air jahenya. Baik. Buka sistem. Pil bangkit seketika. Dapat dikonsumsi. 1 butir memulihkan indikator nyawa hingga 80%, 3.999 poin. Tukarkan, ya atau tidak. Pulihkan 80%. Kalau pil ini ditelan, nyawanya bisa diselamatkan. Ya. Besar sekali. Rizky masih belum sadar. Bagaimana memberikannya? Letakkan di mulut akan terserap otomatis. Ajaib sekali. Selimut ini baru dijemur kemarin dulu. Selimuti dia, hangatkan tubuhnya dulu. Bagaimana kondisinya? Sudah sadar belum? Gimana? Terima kasih warga kampung. Sudah larut malam, masih mau ikut cari anak saya, Rizky. Kalian sudah capek. Cepat pulang dan istirahat. Nanti kalau anak saya sudah sadar, saya akan bawa dia untuk berterima kasih satu persatu. Terima kasih. Bu Sari Wijaya, tak usah berterima kasih. Katanya, tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Kalau ada masalah di kampung, tinggal bilang. Pasti semua bantu. Iya, betul sekali. Yang penting anaknya ketemu dengan selamat, kami lega. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, semua cepat pulang. Istirahatlah. Sudah capek. Sudah capek. Cepat pulang. Kenapa Bang Bima belum pulang? Biasanya dia yang paling cepat tidur. Bobos Fajar. Dia suka nolongin orang sampai ketagihan. Bukannya kita ini preman kampung? Kenapa jadi kayak gini? Gak tahu? Gak tahu. Lain kali, angguk aja kalau ditanya. Gimana kabar Bang Bima? Belum tahu. Pak Hadi suruh saya panasin air. Saya harus cepat bawa masuk. Kalian pulang dulu. Nanti saya cari kalian. Cepetan. Aku rasa Bang Bima berubah. Jadi lebih manusiawi. Hari ini ngomongnya nggak teriak-teriak ke aku. Air panas sudah siap. Tuangkan air panas untuknya rendam kakinya. Tidak boleh. Kenapa? Bukannya merendam air panas bisa bikin suhu tubuh naik lebih cepat? Rizky masih dalam keadaan pingsan. Anggota tubuhnya mati rasa. Sama sekali tidak bisa merasakan suhu. Air panas seperti ini, jika menyentuh kulitnya, tidak hanya tidak bisa menghangatkannya, tapi juga bisa menyebabkan luka bakar. Rif benar. Lalu bagaimana? Aku ingat di rumahku ada kantong air panas. Coba kamu cari Burina. Kantong air panas? Iya, kamu dan bibimu isi kantong air panas dengan air hangat dan bawa ke sini. Baik, aku akan pergi sekarang. Tungku arang sudah dibawa. Bagus, taruh di dekat tembok. Oke. Perbesar apinya. Tutup pintunya. Cukup dibiarkan terbuka sedikit saja. Dengan tungku di dalam ruangan ini jadi jauh lebih hangat. Kantong air panas sudah datang? Kantong air panas ini taruh di bawah kakinya supaya lebih cepat hangat. Bang Bima Fajar, kalian pulang dulu saja. Di sini ada aku dan Pak Hadi sudah cukup. Baik, kalau begitu kami pulang dulu. Jika ada apa-apa hubungi kami kapan saja. Oke, kami pulang dulu. Baik. Pak Hadi, Rizky menggigil.
Menggigil itu bagus. Artinya dia perlahan mulai menghangat, tubuhnya sudah mulai panas, bibirnya juga tidak begitu biru lagi, sudah mulai pulih. Pak Hadi Sutanto? Rizky sudah sadar. Syukurlah. Air jahe hangatnya sudah siap? Put. Anak saya sudah bangun. Kasih air jahe dulu untuk menghangatkan perut. Baik. Pelan-pelan. Rizky, sekarang rasanya bagaimana? Sudah jauh lebih baik, cuma kepala agak pusing. Rasa sakit itu pertanda bagus. Hari ini istirahat dulu semalaman. Besok pasti lebih enak. Terima kasih. Sama-sama, Rif. Kamu juga pulang dulu saja. Baik, Nak, Rif, bagaimana kondisi anak itu? Sudah sadar belum? sudah sadar, sudah tidak apa-apa. Wah, itu bagus sekali. Sudah larut begini. Kalian juga istirahat lebih awal ya, Bima. Kamu dan Dewi tidur di kamar yang dulu saja. Kamu berdua di kamar itu, malam-malam pulang juga tidak aman. Baik. Ayo pergi. Lebih baik bicara dengan Bang Bima nanti saja. Sekarang cara kerjasamanya belum juga dipastikan. Lebih baik besok hubungi pembeli perusahaan farmasi dulu. Lihat situasinya bagaimana baru diputuskan. Hari ini dapat banyak jamur Ganoderma liar lagi, dan 3 batang jamur Cordyceps. Jamur Ganoderma liarnya ini kira-kira 4 kg. Seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Harus telepon Bos Dimas. Lihat bagaimana dia membeli bahan obat. Halo, apakah ini Bos Dimas? Iya, kamu siapa? Saya Arif Pratama. Waktu itu Bapak bilang mau beli bahan obat dari saya. Oh, saya ingat. Saya ingat Anda yang menemukan jamur Ganoderma merah kualitas puncak dan jamur Ganoderma liar ya. Betul. Tidak tahu apakah Bapak masih berminat membelinya? Kualitasnya sama bagusnya dengan jamur Ganoderma liar yang dulu Anda jual ke toko jamu? Tidak perlu khawatir soal itu. Kualitasnya pasti terjamin. Bagus. Kebetulan saya akan lewat kampung Anda untuk urusan pembelian bahan obat. Saya akan langsung ke sana sekarang untuk melihatnya. Kalau begitu nanti saya jemput Bapak di pintu masuk desa. Wah, tidak usah repot-repot begitu. Anda beritahu saja alamat rumah Anda. Saya akan langsung menyetir ke sana. Baik. Sebagai pembeli perusahaan farmasi, Bos Dimas ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini. Kalau benar bisa bekerja sama dengan Bos Dimas, itu sungguh kabar baik sekali. Harus cepat turun gunung. Jangan sampai membuat Bos Dimas menunggu lama. Anda pasti Arif Pratama ya? Halo Bos Dimas. Saya lihat Anda tampak lebih muda beberapa tahun dari saya. Jangan panggil saya Bos Dimas. Panggil saja Bang Dimas. Bang Dimas, panggil saya Rif saja. Referensi. Ini siapa? Ini yang saya ceritakan padamu, pembeli perusahaan farmasi itu. Halo? Ini pasti Bu ya. Bu, kondisi Bu terlihat sangat segar dan sehat. Saya biasanya kerja sedikit lebih bertenaga. Bang Dimas, mari kita duduk dan ngobrol. Baik, Silakan duduk. baik. Tak kusangka Bos Dimas ternyata seorang-orangnya begitu jujur, sama sekali tidak sombong. Silakan minum airnya. Kalian ngobrol saja. Bos Dimas, ini jamur Ganoderma yang saya gali di gunung hari ini. Jamur Ganoderma liar ini memang kualitasnya bagus, ukurannya juga cukup besar. Waktu itu saya ke toko jamu beli bahan obat. Saya kira jamur Ganoderma yang kamu gali itu cuma keberuntungan. Sekarang lihatnya, kamu memang punya kemampuan. Ada juga jamur Cordyceps yang digali hari ini, beberapa batang jamur Cordyceps. Jamur Cordyceps, bahan obat ini, saya cuma pernah terima yang budidaya. Yang liar murni, sudah setengah tahun lebih saya tidak lihat. Kemarin saya juga gali 6 batang, tapi sudah dijual ke toko jamu di kecamatan. Dengan sistem ini, selama ada di gunung, semua bahan obat bisa dideteksi. Awalnya saya khawatir Arif tidak bisa pasok stabil. Sekarang ternyata saya terlalu khawatir. Kualitas bahan obatnya ini jauh lebih bagus dibanding yang saya beli dari desa lain. Rif, sudah saya periksa. Semua bahan obat ini sangat memuaskan. Saya ambil semuanya. Jamur Ganoderma saya beli Rp2.500.000 per setengah kilogram. Jamur Cordyceps saya beli Rp22 juta per batang. Bagaimana menurutmu? Harga yang Bos Dimas tawarkan memang jujur. Lebih tinggi dari harga toko jamu. Harga Bang Dimas adil, saya tidak masalah. Baiklah kalau begitu, kita timbang saja sekarang. Rif, di rumahmu ada timbangan? Ini, di rumah saya memang tidak ada. Di mobil saya ada, saya ambil.
Rif, jamur Ganoderma ini 4,3 kg. Ini hasil timbang saya sendiri. Bagaimana kalau kamu cari timbangan lain untuk cek ulang? Soalnya, jamur Ganoderma liar ini terlalu mahal. Selisih beberapa ons bisa sampai 2.200.000 rupiah. Tidak perlu. Aku percaya Bang Dimas orangnya jujur. Kamu juga tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini cuma untuk menipuku. Perusahaannya sebesar itu mana mungkin menipuku hanya untuk beberapa ribu rupiah. Lagi pula, kepercayaan adalah hal terpenting dalam kerjasama. Dia pasti paham. Kalau hari ini dia menipuku, ke depannya tidak akan ada lagi kesempatan kerjasama. Aku suka orang seperti Rif yang langsung dan tidak bertele-tele. Tenang saja, timbanganku ini pasti akurat. Bertahun-tahun aku menerima bahan obat selalu pakai timbangan yang sama ini. Kalau menipu, mana mungkin aku bisa menerima bahan obat selama ini? Bang Dimas tenang saja. Dalam berdagang, kejujuran adalah modal utama. Kamu begitu menghargai bahan obatku, tentu saja aku tidak akan curiga pada Bang Dimas. Baik, total jamur Ganoderma ini 47.300.000 rupiah, jamur Cordycepsnya 132 juta rupiah, jumlah semuanya 179.300.000 rupiah. Aku ambilkan uangnya. Baik. Aku hitung langsung jadi 180.400.000 rupiah. Kelebihan 1.100.000 rupiahnya anggap saja sebagai suplemen untuk Umaya yang kubeli sebagai tambahan. Terima kasih Bang Dimas. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Anak muda seperti Rif yang punya kemampuan dan tegas seperti ini sudah jarang ditemui. Kalau bisa kerja sama jangka panjang, tentu akan sangat bagus. Rif, aku ingin tanya, apakah kamu punya rencana untuk kerja sama jangka panjang denganku? Kau tahu aku pembeli bahan obat. Kebutuhan bahan obat sangat besar. Kualitas bahan obat yang kau panen juga bagus, dan kau orangnya juga blak-blakan. Kalau kau bisa kerja sama denganku, itu bagus sekali. Harga yang Bang Dimas kasih adil. Bahan obat yang kugali juga punya pembeli tetap yang lebih stabil. Aku tentu mau kerja sama dengan Bang Dimas. Itu bagus sekali. Kalau begitu, aku juga tunjukkan niat baikku. Karena aku mau beli semua saluran penjualanmu, maka harga semua bahan obat akan kutambah 20%. Harga ditambah 20%. Bos Dimas memang orang yang tulus. Karena Bos Dimas begitu tulus, aku juga jamin kualitas pasokan obat-obatanku. Tapi Rif, kamu juga tahu saya beli untuk perusahaan. Kualitas bahan obatmu memang bagus sekali. Tapi saya harap kalau jumlahnya bisa lebih banyak lagi, tentu lebih baik. Agar perjalanan saya ke sini setiap hari tidak sia-sia. Bang Dimas, karena kerja sama kita sudah stabil, saya jamin mulai besok jumlah bahan obatnya akan lebih banyak dari hari ini. Rif, kamu tenang saja terus gali. Puluhan kilogram bukan masalah, ratusan kilogram pun perusahaan kami bisa tangani. Selain itu, soal harga, seperti janji saya, semua harga bahan obat saya naikkan 20%. Bang Dimas, dengar kata-katamu, saya jadi tenang. Sudah sore, makan malam di sini saja. Tidak usah. Saya masih harus ke desa berikutnya untuk beli bahan obat. Lain kali ada kesempatan, saya yang traktir makan. Besok saya datang jam segini lagi untuk ambil barangnya, ya? Baik. Baik, sampai jumpa. Rif, tadi kamu dan Bos Dimas bicara apa? Bang Dimas berjanji padaku dengan harga lebih tinggi dari pasar sebesar 20% untuk membeli bahan obatku. Wah, setinggi itu? Kalau begitu, kedepannya kamu tidak perlu lagi jual ke toko jamu di kecamatan. Haha. Mulai besok, setiap hari jam segini Bang Dimas akan datang ke rumah kita ambil bahan obat. Aduh, tak disangka ya. Mengumpulkan bahan obat ini bisa jadi sebuah pekerjaan tetap. Bang Dimas butuh bahan obat dalam jumlah besar. Nanti malam aku mau ajak Bang Bima dan Mbak Dewi berdiskusi, tanya mereka mau tidak ikut ambil bahan obat bersamaku. Semakin banyak diambil, semakin banyak untungnya. Lihat saja respons mereka nanti. Aduh. Ambil bahan obat ini dalam sehari bisa dapat berapa sih? 180.400.000 rupiah. 180.400.000 rupiah. Hahaha. Kalian juga tidak percaya kan? Waktu Rif bilang ke aku juga hampir tidak percaya. Haha. Terutama hari ini, kami menemukan 3 batang jamur Cordyceps, jadi harganya agak mahal. Biasanya dalam sehari cuma dapat sekitar 44 juta rupiah. Astaga, Rif, kamu terlalu rendah hati. Orang-orang di desa kita naik gunung ambil tanaman obat, paling banyak dapat 440.000 sehari. Biasanya cuma sekitar 154.000. Penghasilanmu dalam sehari ini lebih banyak dari penghasilan orang lain setahun. Betul. Lagi pula, mengambil tanaman obat ini memang butuh keahlian. Bukan asal naik gunung, jalan-jalan terus ketemu. Rif, pantas saja kamu pernah sekolah. Menurutku, Rif bisa cepat kaya dengan keahlian ini. Sebenarnya, kali ini aku cari Bang Bima dan Mbak Dewi ingin tanya, apakah kalian mau ikut aku naik gunung ambil tanaman obat? Aku dan istrimu... Betul, hari ini aku bicara kerjasama dengan pembeli perusahaan farmasi. Dia sangat suka bahan obatku. Mau beli dengan harga 20% lebih tinggi dari harga pasar. Tapi, kebutuhannya sangat banyak. Sekarang aku kekurangan orang. Setiap setengah kilogram dapat tambahan 20%? Pasti dapat untung banyak dong. Betul, jamur Cordyceps yang aku jual hari ini biasanya 33 juta per batang. Tapi hari ini Bos Dimas beli 44 juta per batang. Wah, itu benar-benar menguntungkan. Rif, aku mau minta Bang Bima dan Mbak Dewi bantu kamu menggali tanaman obat. Tapi aku cuma bisa kasih tenaga fisik.
Mbak Dewi cuma jago kerja tangan. Kami berdua nggak paham soal kebiasaan tumbuh tanaman obat ini. Gimana mau bantu kamu? Aku yang cari tanamannya. Setelah ketemu, kalian berdua bantu aku menggalinya. Cuman butuh tenaga aja, tak perlu keahlian khusus. Kalau kurang orang, ibu bisa bantu kalian. Hahaha. Bu, kaki ibu masih belum pulih. Istirahat aja di rumah dengan tenang. Iya Bu, dengerin aja kata Rif. Kami berdua bisa bantu Rif. Ibu tenang aja. Selain itu Bang Bima, Mbak Dewi, aku juga nggak mau kalian kerja cuma-cuma. Saudara sendiri, hitungan harus jelas. Aku bakal kasih upah harian, masing-masing Rp660.000. Kalau hasil panen lebih dari 15 kg, kita akan ambil 10% sebagai bonus. Dibagi rata untuk kalian. 660.000, Bang Bima kerja siang hari cuma dapat 330.000, aku juga cuma 132.000. Ah, kan kita satu keluarga. Ngapain hitung-hitungan uang? Justru karena keluarga, hitungan harus jelas. Banyak orang jadi renggang karena masalah uang. Ikuti saja Rif, dia benar. Dalam kerja, yang paling dihindari adalah uang tidak jelas. Banyak saudara kandung bekerja sama karena uang akhirnya bermusuhan. Kalau nanti karena hal ini kalian bersaudara jadi bermusuhan, rugi besar. Mbak Dewi benar juga. Bang Bima, saat ini bukan waktunya bicara soal persaudaraan atau perasaan. Baiklah, ikuti Rif saja. Nanti aku akan bilang ke Pak Darto. Rif, beri kami Rp300.000. Terlalu banyak. Aku cuma perempuan, tenagaku tak sekuat Bang Bima. Naik gunung ambil tanaman obat, hal seperti ini aku tak bisa bantu banyak. Kasih 200.000 saja. Mbak Dewi, barusan kau masih menasihati Bang Bima. Kenapa sekarang malah kamu yang bingung? Sekarang semua menganut upah setara untuk kerja setara. Kalian kerja yang sama, keluar tenaga sama, menerima gaji sama, itu sudah seharusnya. Aku takut jadi beban. Rp300.000 itu cuma gaji pokok. Kalau kerja banyak, ada bonus. Ini dihitung berdasarkan berapa banyak kalian kerja. Kerja banyak dapat, kerja sedikit ya tidak. Baik, kalau begitu aku tenang hatiku. Jadi sudah sepakat. Bang Bima, Mbak Dewi, atur baik-baik pekerjaan kalian sekarang. Besok ikut aku naik gunung. Baik. Baik. Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Ini ubi Cina. Wah, tak disangka. Baru 10 menit naik gunung langsung nemu ubi Cina sebidang besar. Arif memang pandai banget cari jalannya. Ubi Cina sebanyak ini kira-kira ada 5-6 kilogram ya? Baiklah kita cepat-cepat mulai gali. Ayo. Oke. Sistem mendeteksi ada jamur Ganoderma 50 meter di selatan. Ke arah sana. Ayo. Kita lihat ke sana. Di sana banyak pohon, mungkin ada jamur Ganoderma. Ayo. Kalau gitu kita ke sana. Wah, beneran ada jamur Ganoderma. Aduh, tak disangka cepat banget langsung ketemu jamur Ganoderma. Tiap hari lihat Rif ngambil jamur Ganoderma gampang banget. Aku hampir lupa kalau jamur Ganoderma ini bahan obat langka. Iya, aku juga baru hari ini merasakan sensasi panen bahan obat. Dulu naik gunung cari bahan obat, cuman ngandalkan keberuntungan. Kadang sehari cuma bisa tempat satu yang ada bahan obat, itu aja udah untung besar. Iya. Lihat, hari ini sama Rif naik gunung kurang dari sejam, udah nemu 2 tempat. Ini juga ada jamur Ganoderma. Aku cuma tahu lebih banyak, sedikit lebih beruntung. Baiklah, baiklah. Kita beruntung, cepat kita ambil. Ternyata orang beda-beda. Aku naik gunung cuma bisa dapat jamur. Kadang cari jamur pun harus mengandalkan keberuntungan. Kali ini aku ikut untung karena Rif bisa dapat jamur Ganoderma. Rif, pasti kamu sangat disukai Dewa Gunung ya? Rif itu kan anak kandung Dewa Gunung. Sudahlah Bang Bima, Mbak Dewi, kalian cuma bisa mengolok-olokku. Wahaha. Naik gunung bareng Bang Bima dan Mbak Dewi ternyata jauh lebih ramai. Bukan lagi aku sendirian yang kesepian. Rif, itu apa? Aku baru pertama kali lihat yang merah itu. Apa itu juga jamur Ganoderma? Ini jamur Ganoderma merah liar kualitas puncak. Tak disangka bisa ketemu satu lagi. Mahal harganya? Aku dengar orang bilang, jamur Ganoderma warna merah ini termasuk yang terbaik di antara jamur Ganoderma. Satu bisa dijual puluhan juta. Betul, waktu itu aku dapat jamur Ganoderma merah kualitas puncak, satu bisa dijual lebih dari 22 juta rupiah. Yang ini lebih besar dari yang dulu. Mungkin bisa dijual 44 juta. 44 juta? Bahan obat ini terlalu berharga. Semakin langka, semakin mahal. Jumlahnya makin sedikit, harganya makin tinggi. Jamur Ganoderma di area ini sudah hampir habis kita ambil. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Baik, ayo pergi. Sudah pulang. Cepat cuci tangan. Rapikan barang-barang. Cuci tangan dulu, lelah ya. Bang Dimas datang.
Bang Dimas hari ini dapat banyak tanaman obat dan berhasil ambil satu jamur Ganoderma merah liar kualitas puncak. Jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Coba lihat. Wah, kamu memang beruntung banget. Banyak pencari tanaman obat seumur hidup tak pernah dapat satu pun. Tak disangka kamu bisa dapat lagi satu. Bekerja sama denganmu pilihan yang tepat banget. Hahaha. Bang, lihat ini gimana belinya. Satu keranjang jamur Ganoderma liar, satu keranjang ubi Cina liar, dan satu keranjang jamur shiitake liar. Wah, kamu hebat ya. Kemarin baru bilang hari ini sudah gali sebanyak ini tanaman obat. Kalau dijumlah pasti sekitar 15 kilogram ya. Sepertinya iya, hari ini aku pergi sama Bang Bima dan Mbak Dewi, jadi hasilnya banyak. Karena orangnya banyak. Oke, aku timbang dulu. Jamur Ganoderma liar ini 6,1 kilogram. Ubi Cina liar ini 9 kilogram. Jamur shiitake liar ini beratnya 6 kilogram 300 gram. Memang kalau banyak orang, jumlah yang digali langsung melonjak. Kalau sendiri, paling cuma bisa ambil 5 kilogram sehari. Hari pertama ini sudah 19 kilogram. Kalau begitu, seperti kesepakatan sebelumnya, 20% di atas harga pasar. Jadi jamur Ganoderma liar Rp6.600.000 per setengah kilogram. Ubi Cina liar Rp26.400 per setengah kilogram. Jamur shiitake liar Rp154.000 per setengah kilogram. 3 keranjang ini totalnya Rp73.998.000, jadi Rp74 juta. Untuk jamur Ganoderma merah ini, saya beli Rp33 juta per setengah kilogram. Bagaimana menurutmu? Harga Bang Dimas adil, saya setuju saja. Saya timbang dulu ya. Harga yang Bang Dimas kasih memang lebih tinggi 20% dibanding di toko jamu. Jamur Ganodermanya 928 gram, jadi Rp60.456.000, ditambah yang tadi 74 juta, totalnya Rp134.456.000. Saya ambil uangnya. Baik. Uangnya disimpan baik-baik. Barang-barang ini nanti saya ambil lagi. Baik Bang Dimas, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Wah, lauknya lengkap, hahaha. Kok ada ayam juga? Ini dari Bu Sari Wijaya. Saya nggak mau, tapi dia maksa kasih. Katanya mau terima kasih karena waktu itu kita naik gunung menemukan Rizky Wijaya sampai larut malam. Bagaimana kabar Rizky? Sudah baik-baik saja. Aku tadi siang masih lihat dia sama Bu Sari Wijaya pergi ke kecamatan. Hehe. Syukurlah kalau baik-baik saja. Bu, Ibu nggak tahu, hari ini kami nemu banyak barang bagus. Begitu naik gunung, langsung dapat jamur Ganoderma. Bahkan kami nemu jamur Ganoderma merah kualitas puncak. Katanya sih, susah banget nemuinnya. Wah, beneran? Ikut Rif naik gunung hari ini jauh lebih ringan daripada kerja biasa. Nggak bikin capek sama sekali. Hehehe. Baguslah. Yang penting kalian nggak capek. Hehehe, Rif. Kamu harus banyak makan ayam. Kamu pahlawan keluarga kita. Hehehe. Jangan puji aku. Nanti kami bakal makin banyak nemu, makin banyak dapat duit. Ayo makan dulu. Iya makan, ayo, makan, cepat makan. Makan dulu ngobrol nanti, haha. Karena sudah makan, sekarang kita bagi uangnya, yuk. Hari ini total dapat Rp145.200.000, 10%-nya Rp14.520.000. Bang Bima dan Mbak Dewi masing-masing Rp7.260.000, ditambah gaji pokok Rp660.000, jadi masing-masing dapat Rp7.920.000. Apa Rp7.920.000? Sebanyak itu? Dalam sebulan aku tak bisa dapatkan segitu. Hari ini saja sudah dapat sebanyak ini. Rif, uang ini terlalu banyak. Terimalah, ini sudah kami sepakati dari awal. Nanti akan makin banyak lagi. Baiklah, aku dan istriku tak akan menolak lagi. Nanti kami pasti lebih sungguh-sungguh. Rif, kenapa kita tak jemur dulu bahan obatnya baru dijual? Iya ya. Kalau kita jemur bahan obatnya, bukankah harganya jadi lebih tinggi? Betul juga, kenapa aku tak kepikiran? Memang, bahan obat kering bisa dijual lebih mahal. Aku tanya Pak Dimas, apakah dia terima bahan obat kering? Tapi kami tak ada yang bisa menjemur bahan obat. Kalau bahan obatnya rusak karena dijemur, gimana? Bukannya cuma dijemur sampai kering aja? Mana mungkin, Bu. Kalau caranya salah, bahan obatnya bukan cuma tak kering, khasiatnya juga bisa berkurang. Seserius itu? Di toko sistem mungkin ada info tentang penjemuran. Tenang, serahkan saja padaku. Nanti aku cari buku, siapa tahu ada pengetahuan tentang penjemuran. Wah, Rif, pintar sekali ya. Nanti kita ikuti saja arahan dia. Sebentar lagi aku telepon Bos Dimas, tanya dia bagaimana menerima bahan obat kering. Baik. Halo Rif.
telepon larut malam begini, ada perlu apa? Halo Bang Dimas. Aku mau tanya, apa Bapak terima bahan obat kering? Bahan obat kering? Iya, aku mau menjemur bahan obat di sini dulu sebelum dikirim ke Bapak. Boleh saja. Lebih mudah juga, tak perlu aku olah lagi. Kalau kamu bisa langsung kasih bahan obat kering, aku beli dengan harga 2 kali lipat bahan mentahnya. Dulu cuma tahu bahan obat kering lebih mahal. Tak nyangka selisihnya sebesar ini. Oke Bang Dimas, nanti setelah selesai dijemur, Bapak datang ambil. Oke. Harga bahan obat kering naik 2 kali lipat. Ambil contoh jamur shiitake. Jamur shiitake basah harganya Rp154.000 per setengah kilogram. Yang kering jadi Rp208.000 per setengah kilogram. Kalau 1,3 kilogram jamur basah bisa menghasilkan setengah kilogram jamur kering. Setiap hari dapat 26 kilogram jamur basah, artinya 20 kilogram jamur kering. Selisih keuntungannya bisa Rp2.156.000. Belum lagi bahan obat lainnya. Dalam sebulan bisa dapat tambahan Rp66 juta. Walaupun sekarang setiap hari sudah bisa dapat 3 juta, tapi uang ini dihasilkan sedikit demi sedikit dari penghematan. Siapa yang bakal nolak uang lebih? Coba lihat sistem, bisa bantu apa? Ensiklopedia botani lengkap. Bisa tahu semua pengetahuan botani yang kamu inginkan. 9.999 poin. Tukarkan, ya atau tidak. Mahal sekali. Tapi kalau belajar mengeringkan, bisa dapat lebih banyak uang. Tak rugi. Ya, Poin tidak cukup, silakan isi ulang. sepertinya besok cuma bisa recycle lebih banyak sedikit. Cari poin. Bang Bima, Mbak Dewi, kalian gali di sini dulu. Aku lihat ke sana, ada apa tidak? Kamu pergi saja dulu. Pembelian balik oleh sistem. Uang sudah masuk rekening bank, Rp1.478.400. Uang sudah masuk rekening bank, Rp948.200. Uang sudah masuk rekening bank, Rp1.304.600. Sekarang seharusnya cukup beli buku. Ensiklopedia botani lengkap. Bisa tahu semua pengetahuan botani yang kamu inginkan. Tukar dengan 9.999 poin, ya atau tidak. Ya. Inikah rasanya pengetahuan masuk ke otak? Ini luar biasa nikmatnya. Rif, di sisi kami sudah selesai. Bagaimana di sini? Aku juga sudah selesai. Bang Bima, Mbak Dewi, kita pulang dulu yuk. Aku sudah tahu cara menjemur bahan obat. Tapi masih perlu siapkan beberapa hal. Ayo jalan. Bu bertugas mencuci jamur shiitake, lalu diangin-anginkan. Beri sayatan silang di tudung jamur. Terakhir, taruh di tempat teduh yang ada angin. Oh, baik. Mbak Dewi, Mbak bertugas menangani jamur kuping liar. Cuci bersih dengan air, belansir sekitar 1 menit, sobek jadi potongan kecil, lalu jemur di tempat berangin. Oke. Bang Bima, Bang bertugas menangani ubi cina liar. Kupas ubi cina, rendam dalam air. Iris tipis setengah sentimeter, rendam dalam air garam enter selama 10 menit, lalu jemur di tempat berangin. Siap, aku langsung berangkat. Bang, jangan lupa pakai sarung tangan. Nanti tangan gatal. Baik. Ternyata menjemur bahan obat memang bisa dilakukan. Cuma, tenaga kerja masih kurang. Kalau Bang Bima dan Mbak Dewi tinggal untuk menjemur, aku sendirian naik ke gunung ambil tanaman obat juga tidak realistis. Harus cari tenaga tambahan lagi. Rif, kulitnya sudah aku kupas. Sekarang langsung diiris atau nunggu kering dulu? Langsung iris lalu jemur. Baik. Lagi pula, penjemuran tidak bisa selesai dalam sehari. Dari pencucian, pengolahan, sampai benar-benar kering, paling tidak butuh 3 hari. Seharian mencangkul, tapi dijemur 3 hari pasti nggak bisa. Terlalu lambat. Siapa yang bisa jemur bahan obat? Aku tahu, Pak Hadi dan Bu Rina. Pak Hadi dan Bu Rina sudah bertahun-tahun berurusan dengan bahan obat. Mereka pasti juga lebih paham cara menjemurnya. Mereka paling cocok. Bu, kalian lanjutkan dulu. Aku ada urusan, keluar sebentar. Baik, pergilah. Pak Hadi, Bu Rina. Rif, ada apa kamu datang? Pak Hadi, Bu Rina. Aku datang karena ada hal yang ingin diskusikan dengan kalian. Referensi, ada apa? Sekarang aku kerja sama dengan pemasok perusahaan farmasi. Semua bahan obatku dijual ke dia. Itu bagus sekali. Kamu tak perlu urus bahan obat kami berdua. Kami sendiri bisa antar ke kecamatan. Hari-hari ini sudah merepotkanmu. Pak Hadi, bukan itu maksudku. Aku ingin bahan obatnya dikeringkan dulu baru dikirim. Tapi sekarang tenaga kerjaku kurang. Kalau ada yang jemur, nggak ada yang cangkul. Jadi kamu cari aku dan istrimu ingin
Aku ingin tanya kalian, apakah bersedia bantu aku jemur bahan obat? Ini, aku dan suamiku sudah tua dan kurang lincah. Bisa tidak ya? Jangan-jangan malah menghambat? Masa sih menghambat? Kalian berdua sudah mencangkul bahan obat bertahun-tahun. Pasti lebih berpengalaman dariku. Kalau aku dan istriku bertugas cangkul, Kamu dan Bu Rina sudah terlalu tua. Kamu naik gunung pasti capek. Kalian bertugas menjemur saja. Menjemur. Tentang ini saya dan suamimu agak paham. Kami berdua pasti bisa. Selain itu, soal uang saya jelaskan dulu. Setiap hari 440 ribu rupiah. Kalau setiap hari hasil galian banyak, ada tambahan 10% sebagai bonus. masih ada uang juga. Tentu saja, kalian kerja untuk saya, pasti saya bayar. Saya kira cuma bantu beberapa hari menjemur bahan obat untukmu. Bukan Pak Hadi. Karena kalian sudah bantu saya kerja, berarti kerja jangka panjang. 440 ribu sehari. Benarkah? Benar, Bu. Kita kerja sama. Makin rajin, makin banyak uang. Saya dan suamiku ini naik gunung ambil bahan obat, sehari cuma dapat sekitar 220 ribu. Ini cuma bantu jemur bahan obatmu, sehari bisa dapat 880 ribu. Benar Pak Hadi, Bu Rina. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita mulai besok ya. Baik. Saya dan istrimu nanti langsung ke rumahmu. Oke. Meski sudah minta tolong Pak Hadi dan Bu Rina datang bantu jemur bahan obat di rumah. Tapi tinggalkan 3 orang tua di rumah, saya tetap agak khawatir. Tenang saja, bukankah kakak iparmu tinggal di rumah? Apapun yang sulit bagi orang tua, kakak iparmu bisa bantu. Orang yang jemur bahan obat sudah cukup. Cuman kita berdua yang gali bahan obat di sini. Kecepatan kita nggak bakal maksimal. Terus mau cari siapa lagi? Bang Arif, Kalian bertiga kenapa datang? sejak Bang Arif ngasih pelajaran, kami udah nggak pernah lagi ganggu orang tua. Nggak pernah juga nindas atau rampok. Kami malah bantu nenek-nenek nyebrang jalan. Iya betul. Rizky Wijaya. Bang, malam-malam di gunung kok gelap banget ya? Jangan-jangan ada ular? Masih mikirin ular. Cepetan cari orang. Rizky Wijaya. Iya, Rizky Wijaya. Sebenarnya sifat mereka bertiga nggak jahat. Cuma selama ini nggak ada yang arahin mereka ke jalan yang benar. Mereka bertiga kelihatannya kekuatannya lumayan. Cocok buat gali bahan obat. Kalian bertiga mau nggak ikut aku gali bahan obat? Ikut Bang Arif gali bahan obat? Iya, aku bayar kalian upah harian. 660 ribu rupiah per hari, cari nafkah sendiri. 660 ribu per hari? 660 ribu? Gimana kalian mau? Mau. Oke, kalian turun gunung dulu ambil alat-alatnya. Siap. Ayo. Tiba-tiba rasanya kayak kita ini udah jadi tim kecil gitu. Ada teman baru yang gabung. Betul. Sekarang kita sudah jadi tim 9 orang. Banyak orang, banyak tenaga. Hari ini pasti hasilnya melimpah. Panglima. Bang Arif, kita mulai gali dari mana? Pertama, gali semua umbi gastrodia yang ada di bawah tanah ini. Kami berdua yang menggali. Rangga, kamu yang masukin ke keranjang. Ini bukan. Kok mirip kentang ya? Apa sih? Ini jelas mirip ubi jalar. Lihat bentuknya. Ini mah kentang. Ubi jalar. Donim, menurutmu. Donim, kamu bilang. Bukan. Sudahlah. Ini bukan kentang, bukan juga ubi jalar. Ini umbi gastrodia. Terus kenapa? Semuanya mirip kentang gini. Jangan banyak omong, suruh gali ya gali aja. Baik. 3 orang ini kalau diam, rajin kerja, efisiensinya lumayan tinggi. Terdeteksi ginseng liar. Di sini ada ginseng. Ini ginseng. Ginseng. Bos, ternyata di dunia ini benar-benar ada ginseng ya. Kupikir cuma di sinetron bohong belaka. Sudah ketemu gini, pasti asli dong. Rif, ginseng ini pasti lebih mahal dari jamur cordyceps kan? Betul. Setengah kilogram ini mungkin bisa aku jual sekitar 44-66 juta rupiah. Hebat sekali. Kita cari lagi yang lain, lalu pulang. Oke. Bu, kami pulang. Wah, pulang ya. Bu, hari ini kami dapat banyak bahan obat. Benarkah? Selamat siang, Bu Yuni. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Bu Rina. Selamat siang, Mbak Dewi. Bu Yuni Hartono, Pak Hadi Sutanto, Bu Rina Sutanto, Mbak Dewi. Bu. Baik. Fajar Sutanto, kalian cuci dulu bahan obat yang digali hari ini pakai air. Baik, oke, ayo. Bang Bima, ginseng yang ini serahkan padamu untuk diolah. Bersihkan dengan air, lalu keringkan di tempat yang ada angin. Jemur beberapa hari di bawah matahari. Oke, aku langsung kerjakan. Aku mau telepon bos Dimas
Bang Dimas, hari ini aku gali satu batang ginseng. Ginseng? Arif, kamu terus-terusan membuatku terkejut. Bang Dimas, batch pertama bahan obat kira-kira lusa baru kering. Bagaimana kalau kamu datang lusa? Oke, kalau begitu sampai ketemu lusa. Baik, Arif, Bang Dimas, kamu urus dengan sangat rapi. Waktu pertama ketemu, kamu masih sendirian. Sekarang sudah punya begitu banyak pembantu. Bang Dimas, ini semua berkat kamu yang mau terima semua bahan obatku. Kalau tidak, aku juga tidak bisa cari banyak orang bantu. Kita kerja sama-sama untung. Oh ya, boleh aku lihat bahan obat yang kamu jemur? Ini ada 5 jenis bahan obat. Ubi Cina liar, jamur shiitake liar, jamur kuping liar, umbi gastrodia liar, dan ginseng liar. Coba lihat. Proses penjemurannya bagus sekali ya. Semua bahan obatnya sudah benar-benar kering. Ngomong-ngomong, Rif, seperti yang sudah saya bilang, harganya 2 kali lipat. Semua ini saya ambil. Lalu untuk ginseng liar ini, normalnya 66 juta rupiah per setengah kilogram. Untukmu saya hitung 132 juta rupiah per setengah kilogram. Bang Dimas memang murah hati. Kalau begitu saya timbang dulu. Ubi Cina 50.000 per setengah kilogram, saya hitung 52.800 rupiah per setengah kilogram. Jamur shiitake 32,5 kg, saya hitung 308.000 rupiah per setengah kilogram. Baik, Umbi gastrodia 13,4 kg, saya hitung 5.280.000 rupiah per setengah kilogram. Ginseng liar 1,15 kg, saya hitung 132 juta rupiah per setengah kilogram. Total semuanya adalah 474.636.800 rupiah. Saya ambil uangnya di mobil dulu. baik. Rif, total isinya 475.200.000 rupiah. Kamu hitung dulu. Bang Dimas, kita sudah bekerja sama berkali-kali. Saya percaya pada Anda. Anda juga tidak perlu setiap kali memberi tambahan seperti ini. Berapa jumlah sebenarnya? Itu saja sudah cukup. Jangan sungkan-sungkan. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin saya bisa mendapatkan bahan obat langka sebanyak ini. Kalau begitu, terima kasih banyak Bang Dimas. Baik, saya pulang dulu ya. Lain kali setelah bahan obatnya dijemur kering, baru hubungi saya. Baik. Beberapa hari ini karena belum menjual bahan obat, jadi belum memberikan uang pada kalian. Hari ini karena bahan obatnya sudah terjual, mari kita bagikan upah untuk 3 hari ini sekaligus. Pak Hadi, Bu Rina, Bus, ini bagian kalian. Sehari 440.000 rupiah, totalnya 1.320.000 rupiah. Banyak sekali. Bu Rina, nanti masih ada banyak keuntungan lagi. Uangnya pasti tidak akan kurang, malah mungkin lebih. Fajar Doni Rangga. Ini yang dulu dijanjikan, 300.000 per hari. Total 900.000. Terima kasih. Bang, inikah rasanya mendapat uang? Rasanya sangat berbeda. Kami bukan lagi anak tak berguna, anak tak tahu aturan. Bang, Mbak, ini bagian kalian. 900.000 masing-masing. Mbak, meski sekarang tidak ikut ambil tanaman obat, tapi saat 3 orang tua di rumah tidak bisa bantu banyak, tetap Mbak yang paling banyak kerja. Jadi Mbak tetap 300.000 per hari. Selanjutnya, kita bagi bagian bonus. 3 hari ini, total kita dapat 475.200.000 rupiah. Karena dapatnya banyak, maka kita bagi 20%. Dibagi 8, jadi orang 11.880.000 rupiah. Ini. Wah, Pak Tua. Kita cuma 3 hari, dapat lebih dari 5.000 yuan. Bang, aku mau nangis. Kita tak perlu lagi hidup susah. Terima kasih, Rif. Kau bawa kami cari uang, tapi kami tak bisa bantu apa-apa. Kalian berusaha cari uang lebih banyak, itulah bantuan terbesar untukku. Ini baru permulaan. Kita harus percaya diri, dapat uang lebih banyak lagi. Kalian percaya diri? Percaya. Sebulan ini aku sudah dapat 100 juta. Rumah juga sedang direnovasi. Bang Bima dan Mbak Dewi, mereka tak khawatir soal uang lagi. Sudah mulai persiapan punya anak. Hidup mereka makin membaik. Tanaman obat di gunung semua anugerah alam. Tapi aku tak boleh hanya mengandalkan alam. Aku harus menyisakan jalan hidup untuk generasi penerus. Di masa depan, aku mau beli bibit tanaman obat, membuka lahan, dan menanamnya sendiri. Aku berusaha agar bisa meninggalkan lebih banyak kekayaan dan menuntun lebih banyak warga desa jadi makmur. Bang Arif, ketemu ginseng lagi. Datang.